Shalom. Amin. Puji nama Tuhan. Pada saat sore hari ini kita boleh bersama-sama kumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu kerinduan kita bersama, kita mau mendengar suara Tuhan. Kita rindu untuk mendengar sabda Tuhan. Dan kasih saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah kor, dengar dia panggil nama saya. Sangkakala Allah berpuji, kita akan turut terpanggil di dalamnya. Selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah pujian penyembahan kita. Ku ada sebab anugerahmu.
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, pada saat sore hari ini Tuhan, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami terima sampai hari ini. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memimpin acara persekutuan kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ya Tuhan. Engkau memakai setiap kami yang hadir di tempat ini. Engkau memakai pemain musik, worship leader, singer, bahkan yang menyampaikan firman-Mu pada saat sore hari ini Tuhan. Berkati juga jemaat Tuhan yang hadir Tuhan. Jika di antara mereka ada yang datang dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau yang melawat, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, berbeban berat Engkau lepaskan, bahkan yang berduka Tuhan Yesus memberikan penghiburan. Pimpinlah acara persekutuan kami ini Tuhan, penuhi ruangan ini dengan Roh Kudus-Mu. Kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memuji Tuhan dalam buku Kemenangan Iman nomor 159.
Puji Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian. Kesempatan yang pertama saya berikan kepada kaum bapak. Saya berikan kesempatan buat kaum ibu.
Saya minta waktu sebentar, saya ingin kesaksian. Pada hari ini kembali saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan telah menolong saya sehingga saya pada hari ini ada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Pada tanggal 11 Juni yang lalu saya melakukan operasi besar pengangkatan kista. Sebenarnya kista ini sudah lama sekali saya simpan dari zaman kuliah. Saya sudah tahu ada kista dari 2009. Bahkan saat itu dokter yang menangani saya bilang, Deborah, kamu harus cepat nikah karena kalau ada kista ini agak susah punya anak. Dalam hati saya waktu itu, wah gimana mau nikah, orang belum ada yang ngajak saya nikah. Kira-kira begitulah dalam pikiran saya. Jadi saya dibuat jadwal kontrol per 6 bulan ketika saya masih kuliah di Jakarta. Saya pengobatan, kemudian saya menikah sama bapaknya. Puji Tuhan ada Nuela di tengah-tengah kami. Walaupun secara medis katanya tadi susah untuk punya anak, tetapi kuasa Tuhan luar biasa sehingga hadirlah Nuela di tengah kami. Kenapa saya buat namanya Garneta? Karena dia adalah pemberian Tuhan yang membawa sukacita. Sebagai manusia saya pasti merasa deg-degan. Bahkan di zaman kuliah saya sempat berpikir begini, kalau saja saya menikah nanti, Tuhan tidak memberikan saya anak, saya akan merawat salah satu anak dari kakak-kakak saya untuk menjadi anak saya. Itu pikirannya sudah sejauh itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Apa yang menurut manusia itu mustahil, tapi sangat mungkin bagi Tuhan. Puji Tuhan, operasi di tanggal 11 Juni boleh berjalan dengan lancar. Dan pemulihannya juga puji Tuhan boleh cukup bagus. Sampai saat ini saya bisa beraktivitas. Terakhir saya kontrol di Dr. Anto itu tanggal 19. Menurut beliau hasilnya bagus-bagus aja. Dan tepat di tanggal KTB 5 ibadah itu adalah hasil PA saya keluar, di mana sampel dari kista yang diambil itu dikirim ke Samarinda, dicek apakah ada keganasan atau tidak. Ternyata puji Tuhan hasil dari tes tersebut juga adalah tumor jinak, sehingga saya boleh dikatakan aman. Seperti kita ketahui bahwa perempuan ini banyak sekali macam-macam sakitnya, terutama kanker ya, baik kanker leher rahim, kanker ovarium, kanker payudara, dan itu yang perlu kita perempuan waspadai. Sesuatu yang mungkin tidak bisa saya katakan dengan kata-kata bahwa sampai saat ini saya menyaksikan Tuhan begitu besar, Tuhan begitu luar biasa. Tak terbatas kuasa Tuhan di dalam kehidupan saya secara pribadi, bahkan di tengah-tengah keluarga besar saya. Saya tidak pandai berkata-kata, namun saya mau memuji Tuhan kembali di dalam NKI. Saya ajak, di sini saya lihat ada kakak saya, kemudian ada ponakan dan suami saya, Nuela. Saya mau mengajak mereka menyanyi dalam sebuah lagu di NKI, Tenanglah Ini Jiwaku.
persaksian kita bersama bahwa apapun yang menimpa kita, Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya daripada kita. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dengan kasih saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah kor, Hatiku Percaya. Kami kembali mengucap syukur kepadamu. Ada waktu kesempatan bagi kami sebagai orang percaya untuk kami kembali menyembah mengagungkan Tuhan pada saat malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar daripada firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan pada saat ini
untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Bersyukur, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, salam. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Kita boleh kembali untuk melaksanakan ibadah Raya 2 di Pos PI Sekolah Jole ini pada saat hari ini. Puji Tuhan, inilah aktivitas kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Ya, kita selalu ingin menyembah dan mengagungkan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan. Dan semasih kita ada kesempatan untuk kita pergunakan kekuatan yang masih ada pada kita untuk menyembah Tuhan, marilah kita tetap setia dalam kita menyembah dan mengagungkan Tuhan. Dan kita pada malam hari ini kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini tidak jauh daripada pembicaraan kita pada malam hari tentang penginjilan. Memang di Pos PI ini memang berita tentang penginjilan ini memang harus terus diberitakan di antara kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita membuka dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 1 ayat ke-17. Saya akan baca. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam pembacaan yang telah kita baca ini dalam 1 Korintus ini, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus ini, Rasul Paulus membicarakan bagaimana dia sebagai seorang penginjil yang pada saat itu memang dia ada di jemaat yang ada di Korintus, dalam dia mengatasi segala persoalan-persoalan yang terjadi di dalam jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Karena jemaat di Korintus pada saat itu mereka mengalami persoalan, atau Rasul Paulus menyelesaikan perpecahan yang terjadi dalam jemaat Korintus. Karena pada saat itu ada terjadi 4 golongan yang ada dalam jemaat Korintus, itu golongan Paulus, golongan Kefas, golongan Apolos, dan golongan Kristus. Disitulah kita melihat bagaimana Rasul Paulus menyelesaikan semua persoalan-persoalan itu yang terjadi dalam jemaat yang ada di Korintus. Sehingga Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Korintus pada saat itu bahwa dia diutus bukan untuk membaptis, karena mereka mempersoalkan tentang baptisan daripada Rasul Paulus pada saat itu. Dia diutus untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan secara manusia yang dia katakan, supaya dia katakan, namun dia sampaikan adalah agar supaya salib Kristus itu dia sampaikan. Kalau dia sampaikan dengan hikmat perkataan manusia, maka salib Kristus itu dia katakan adalah merupakan perkataan yang sia-sia dia sampaikan. Tetapi Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus pada saat itu, di mana mereka harus percaya bahwa setiap apa yang telah dikatakan, disampaikan oleh Rasul Paulus pada saat itu adalah merupakan suatu hal yang dikehendaki, yang diberikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus yang ada pada saat itu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus, kalau kita melihat bagaimana dalam pemberitaan itu bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia, ya, tidak semua kita dipanggil menjadi penginjil. Ya, tidak semua kita ini dipanggil untuk menjadi penginjil. Juga tidak semua orang Kristen memiliki karunia menginjil. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Oleh sebab itu kita percaya hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini ada dalam kehidupan kita. Bahwa tidak semua orang dipanggil untuk menjadi penginjil. Dan tidak semua orang Kristen itu memiliki karunia menginjil. Bapak Ibu dikasih Tuhan, fakta ini seringkali menjadi alasan bagaimana orang untuk tidak bersaksi bagi Injil Kristus. Kita yang tidak merasa menerima panggilan untuk penginjilan mengatakan bahwa kita tidak sama seperti Paulus. Kita tidak sama seperti Paulus. Bagaimana sebenarnya kita harus memandang diri kita dan kaitannya dengan Injil dan penginjilan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus adalah rasul yang ketika dipilih Tuhan ditugaskan untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Kita bisa melihat di dalam kisah para rasul pasal yang ke-9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Membuktikan bagaimana Rasul Paulus ini dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Ditugaskan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi. Bapak Ibu dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang tadinya kalau kita tahu sendiri bagaimana kisah daripada Rasul Paulus ini. Dia adalah orang yang sangat memusuhi orang yang percaya kepada Tuhan. Dia sangat mengejar dan dia juga menyiksa para pengikut Tuhan pada saat itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan perjumpaan itu, dengan perjumpaan Rasul Paulus dengan Tuhan, menyebabkan ada perubahan yang sangat signifikan, sangat luar biasa yang terjadi dalam kehidupan daripada Rasul Paulus. Paulus menjadi jadi terkenal, atau kita kenal siapa yang sebenarnya, dia mengenal siapa sebenarnya Yesus itu di dalam kehidupannya. Paulus sadar bahwa selama ini ia hanya seorang yang sangat pintar, sangat fanatik, yang tidak sungguh berada dalam hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan Allah. Dia adalah orang yang fanatik dengan ajarannya. Maka pada saat itu maka Paulus bukan hanya menerima tugas menjadi penginjil atau rasul kepada bangsa-bangsa dan kaum yang berpengaruh pada saat itu. Paulus berjumpa dengan Kristus, maka penginjilan yang ia lakukan adalah kesaksian, pengalaman yang mengenal Kristus dan mengalami Injil yang menyelamatkan itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat bagaimana tema yang ada pada kita pada saat ini, bagaimana Allah memberikan hikmat untuk keberlangsungan penginjilan itu. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia diberikan Allah hikmat untuk dia memberitakan Injil Tuhan, sehingga Injil itu dapat terus berjalan, terus berkembang, dan terus bertumbuh. Dan banyak orang-orang yang percaya, banyak orang-orang yang pada saat itu mereka percaya kepada Tuhan. Nah, itulah membuktikan bagaimana Rasul Paulus ini, dia diberikan Tuhan hikmat, dia diberikan Tuhan kepercayaan untuk dia memberitakan Injil Tuhan, untuk dia menyampaikan berita tentang keselamatan itu. Bukan satu hal yang mudah dia lakukan, bukan satu hal yang dia andalkan dengan hikmat perkataannya secara manusia biasa, tetapi setiap perkataan-perkataan yang dia katakan mengenai Injil Tuhan itu, maka
Tuhanlah yang menumbuhkannya. Tuhanlah yang memberikan perkataan itu kepada setiap orang yang mendengar. Sehingga setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan dari para Rasul Paulus pada saat itu, mereka menjadi percaya kepada Tuhan, menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam memberitakan Injil Allah membutuhkan hikmat dari Allah. Rasul Paulus mengatakan dalam dia menyampaikan Injil, bukan hikmat manusia yang dia pakai, tetapi hikmat Tuhan, sehingga Injil itu dapat diterima, sehingga Injil itu dapat terus diperdengarkan dan banyak orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat malam hari ini kita akan belajar beberapa hal. Dalam hal apa saja Allah memberikan hikmat untuk keberlangsungan daripada penginjilan yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah keberlangsungan pemberitaan Injil itu adalah karena ada penyerahan setiap pemberitaan Injil itu kepada Allah. Karena ada penyerahan setiap pemberitaan Injil itu kepada Allah. Kita bisa melihat dalam pembacaan telah kita baca tadi, dalam pembacaan dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita melihat di sana bagaimana penyerahan setiap pemberitaan Injil kepada Allah. Kita membuka di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 17 dan ayat 18. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus dalam dia memberitakan Injil itu, bukan kekuatan manusia, bukan hikmat manusia, bukan perkataan pribadi yang dia sampaikan kepada orang yang dia injili, tapi setiap perkataan-perkataan dia sampaikan kepada mereka adalah merupakan suatu perkataan Allah, merupakan suatu yang Allah tanam dalam bibir mulut Rasul Paulus, sehingga orang yang mendengarnya, mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini adalah ada penyerahan setiap pemberitaan Injil itu kepada Allah. Dia berserah kepada Allah setiap dia sampaikan itu. Setiap pemberitaan itu dia serahkan semuanya kepada Allah. Tidak ada yang dia lakukan dalam kehidupannya, keberhasilannya, dalam dia membawa orang percaya kepada Tuhan, dalam hati dan pikirannya. Rasul Paulus tidak dia katakan bahwa itu adalah karena perkataan hikmatnya secara manusia, kekuatannya, kejeniusannya dalam dia menyampaikan pemberitaan itu. Tetapi oleh karena ada penyerahan setiap pemberitaan-pemberitaan yang telah Rasul Paulus sampaikan kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam hal dia memberitakan Injil Tuhan kepada orang pada saat itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam hal apa saja Allah memberikan hikmat untuk keberlangsungan penginjilan. Kalau tidak ada penyerahan setiap pemberitaan Injil kepada Allah, sebagaimana yang kita melihat di dalam pembacaan dalam 1 Korintus, dalam Korintus ini, di sini terjadi perdebatan antara orang-orang yang ada di Korintus, di mana mereka memperdebatkan bagaimana mereka memperdebatkan tentang siapa yang menanam, siapa yang melakukannya, memberitakan Injil itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat di situ dikatakan bahwa
baik itu Apolos, baik itu Kefas, baik itu Paulus, namun yang menumbuhkannya adalah Tuhan. Namun yang menumbuhkannya atau yang menyampaikan atau yang memberikan pengertian kepada orang yang telah disampaikannya itu agar Injil itu bertumbuh adalah Kristus atau Tuhan di dalam hati setiap manusia pada saat itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa hal itu terjadi? Karena ada penyerahan setiap pemberitaan Injil itu kepada Allah. Karena ada penyerahan setiap pemberitaan Injil itu kepada Allah. Kalau tidak ada penyerahan setiap pemberitaan Injil itu kepada Allah, bagaimanapun Rasul Paulus menyampaikannya, memberitakannya kepada orang-orang yang ada pada saat itu, tidak ada keberhasilannya, tidak ada hasilnya, dan itu pun dikatakan Rasul Paulus adalah pemberitaan yang sia-sia. Nah, Bapak Ibu dikasihilah Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua yang kita lihat, dalam hal apa saja Allah memberikan hikmat untuk keberlangsungan penginjilan yang kita lihat. Saya melihat di sini ada tidak mengandalkan kekuatan manusia, tidak mengandalkan kekuatan manusia dalam setiap penyampaian firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7. Aku yang menanam, Apolos penyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya bahwa tidak mengandalkan kekuatan manusia dalam memberikan pertumbuhan pemberitaan Injil itu. Namun yang memberikan pertumbuhan setiap pemberitaan Injil itu adalah karena ada Tuhan yang memberi pertumbuhannya. Tuhan yang memberi pertumbuhannya. Setiap, baik itu Apolos, baik itu Kefas, baik itu Paulus, itu hanyalah mereka menyampaikannya, berita tentang keselamatan itu kepada orang-orang. Namun yang memberi pertumbuhannya adalah Allah. Namun yang memberi pertumbuhannya adalah Tuhan. Itu yang dapat kita lihat, keberlangsungan dalam pemberitaan Injil itu. Oleh karena tidak mengandalkan kekuatan manusia dalam setiap pemberitaan Injil itu. Kalau Rasul Paulus mengandalkan kekuatan manusia dalam dia menyampaikan setiap berita tentang Injil Tuhan itu kepada orang-orang yang ada pada saat itu, tidak akan mendapatkan dan tidak akan diterima dan tidak ada pertumbuhannya. Nah, Bapak Ibu dikasihilah Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada saat ini, kita sebagai orang yang percaya saat ini, kita menyampaikan berita tentang Injil itu kepada orang-orang yang belum percaya. Janganlah kita mengandalkan kekuatan kita manusia. Janganlah kita mengandalkan kepintaran kita dalam hal kita menyampaikannya kepada mereka. Namun satu hal yang kita harus terima adalah kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan kepada orang-orang yang menerima, mendengar berita tentang penginjilan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Allah memberi pertumbuhan kepada setiap pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus menjadi orang yang terkenal, seorang penginjil yang sentiasa mengandalkan kekuatan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan yang telah kita baca, firman Tuhan yang telah kita baca pada saat malam hari ini, bagaimana firman Tuhan yang mengatakan bahwa sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Ini kita melihat persoalan yang terjadi di dalam jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Mereka mempersoalkan tentang baptisan Rasul Paulus. Mereka mempersoalkan tentang bagaimana Rasul Paulus pada saat itu dia membaptis orang yang percaya pada saat itu. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa dia datang bukan untuk membaptis, tetapi dia datang untuk memberitakan Injil.
Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan dia sampaikan, supaya salib Kristus itu jangan sia-sia. Dia sampaikan itu oleh karena Tuhan yang menyertainya, hikmat Tuhan yang menyertai yang daripada Rasul Paulus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat malam hari ini kita sudah belajar daripada kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ada dua hal yang dapat kita renungkan pada malam hari ini. Bagaimana Allah memberikan hikmat untuk keberlangsungan penginjilan itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada sebuah buku yang mengatakan bagaimanapun Injil itu dihambat, namun dia tetap merambat. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimanapun Injil itu dihambat oleh orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, atau orang-orang yang tidak mau mendengar daripada berita tentang Injil itu, namun Injil itu tetap merambat kemana-mana, dan Injil itu tidak bisa dibendung oleh kekuatan manusia. Injil itu tetap tertanam, tetap bertumbuh di dalam hati manusia yang mendengarkannya. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah membuktikan bahwa Injil itu merupakan pemberian Allah. Allah yang memberikan pertumbuhan setiap pemberitaan Injil dimanapun, sehingga Injil itu bertumbuh, sehingga banyak orang diselamatkan, banyak orang dirampas dari kehidupan dunia ini untuk masuk ke dalam keselamatan daripada Allah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat sampaikan untuk kita pada malam hari ini. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ini, kita harus memberikan keberlangsungan penginjilan itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita merasa bahwa kita tidak punya karunia untuk memberitakan Injil itu, namun tugas kita adalah kita menjadikan Injil itu adalah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat malam hari ini ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Hamba-Mu manusia yang penuh dengan keterbatasan dalam hamba menyampaikan firman-Mu ini. Karena firman Tuhan ini sungguh dalam pengertiannya bagi kami sebagai manusia biasa. Tapi kami percaya bahwa ada Roh Kudus Tuhan yang sudah ada dalam hati kami, sehingga kami boleh memahami, mengerti bagaimana hikmat Allah, sehingga terjadi keberlangsungan penginjilan itu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang sudah kami renungkan pada malam hari ini. Biar firman ini menjadi kekuatan bagi kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, kembalikan pada yang pimpin pujian. Terima kasih kepada Bapak Vikaris Tamo yang telah membagikan firman kepada kita semua. Saya percaya kita yang belum mendengar diberkati, karena kita ditantang apakah kita mau memberitakan Injil Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita mungkin tidak perlu berbicara seperti para pendeta, karena kita tidak belajar sepenuhnya seperti mereka, tapi bisa kita lakukan adalah melalui kesaksian hidup kita, bisa juga melalui status WA kita, mungkin kita menyampaikan ayat-ayat Alkitab. Biarlah Roh Kudus yang memimpin dan bekerja melalui apa yang kita lakukan sekarang. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan memuji Tuhan di dalam buku Kemenangan Iman 146. Pergilah ke seluruh dunia.
kita akan mendengarkan pengumuman pada Sekretaris Jemaat. Saya persilakan. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang pada saat malam hari ini boleh bersama-sama beribadah di pos PI Sekolah Jolek, dan kami juga selamat beribadah kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini. Dengan sukacita kami kembali mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bisa beribadah bersama di tempat ini di minggu-minggu yang akan datang. Baik, sebagai pengumuman kita bersama pada saat malam hari ini, untuk petugas ibadah Minggu tanggal 6 Juli 2025, untuk pengkhotbahnya Ibu Pendeta kita Petrus MA, dan untuk yang worship leadernya Ibu Purita Sari SPD. Untuk pemain musik Saudara Hizkia, Saudara Abdulian, Saudara Ibdael, dan Saudara Hizkia dari Agus Putra. Dan untuk singernya Ibu Philadelphia, Ibu Muti, Ibu Yosolita, dan Ibu Melsa Kristianti. Dan untuk laporan keuangan yang masuk dalam ibadah raya minggu lalu tanggal 22 Juni 2025, dari persembahan yang masuk ada Rp414.000 dan satu orang memberi persepuluhan dan nilai Rp2.440.000 dengan inisial NN, dan jumlah keuangan yang masuk minggu lalu senilai Rp2.854.000 dari 36 orang yang beribadah. Kami atas nama Badan Pengurus Jemaat ucapkan terima kasih atas partisipasi atau persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan, baik itu persembahan syukur, sukarela, dan persepuluhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Jemaat Tuhan dalam sisa waktu kita yang ada di dunia ini. Dan mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan kuota jemaat untuk kita pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyambut rekan-rekan yang berulang tahun di bulan Juni. Kita menyanyi selamat ulang tahun. Baik, kita tiup lilin dulu. Tiup lilin. Tiup lilin. Tiup lilin. Tiup lilin dan sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Ya. 1, 2, 3. Orang ada Ibu
Ibu Melsa, Abdael, Ibu Yorina, Ibu Dini Siskawati. Jadi mungkin ada yang lain. Dan kita budayakan di pos ini bahwa setiap akhir bulan kita ulang tahun bagi yang berulang tahun pada bulan itu. Nanti bulan depan yang bulan Agustus. Bulan Juli, ya. Baik, firman Tuhan berkata dari Mazmur 91 dengan panjang ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Artinya setiap perjalanan hidup kita hanya kebesaran, keagungan, keterlibatan Tuhan atas seluruh perjuangan kita. Baik perjuangan secara jasmani maupun berkaitan dengan keselamatan jiwa kita, Dia selalu terlibat. Baik, mari kita akan topang dengan doa kita. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya berharap berikan hidup kita untuk membesarkan pos penginjilan ini, pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada, karena kita adalah orang yang sangat diperlukan Tuhan untuk bekerja melayani Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersama-sama ada kurang 4 orang saudara kami yang berulang tahun pada bulan Juni ini. Sebagai hamba Tuhan, hamba letakkan berkat-Mu atas mereka. Diberkati rumah tangga mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati karir, diberkati masa depan, diberkati rencana hidup mereka dalam tangan Tuhan. Bahkan jasmani dan rohani mereka terpelihara sempurna oleh karena Tuhan. Berkati masa depan mereka untuk menjalani hidup 1 tahun ke depan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan akan memperlihatkan kebesaran-Mu, memperlihatkan kehebatan-Mu bagi mereka sekalian, khususnya yang berulang tahun pada bulan Juli. Hamba tabiskan berkat-Mu atas mereka yang berulang tahun, baik yang hadir di tempat ini maupun ada yang belum hadir. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba letakkan berkat atas mereka semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ini tiba saatnya kita di penghujung acara. Saya rindu untuk membaca satu buah ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kau khawatir pula akan tubuhmu, apa yang akan hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kita mengakhiri rangkaian ibadah kita dengan sebuah pujian, tak ku tahu akan hari esok. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Aku takkan hari esok, aku langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga
menyampaikan terima kasih untuk semua perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama, baik melalui kehadiran dalam ibadah, persembahan dan perpuluhan kita, dan juga keterlibatan Bapak Ibu yang mungkin tidak dapat kita sebut nama, mereka yang telah membawa makanan untuk kita berjamuan kasih setiap ibadah. Saya percaya Bapak Ibu melakukan dengan tulus, dan percayalah bahwa Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama membawa hidup kita, membesarkan pos penginjilan ini, membesarkan pelayanan kita, sebagaimana Tuhan telah membenaru pelayanan Injil ini kepada kita untuk kita lakukan sampai Yesus datang kali yang kedua. Kita akan berdoa bersama-sama. Doa rutin kita, doakan tanah yang kita butuhkan, bahkan juga jiwa-jiwa baru, bahkan juga orang-orang yang mau bergabung di pos ini, dan doakan keluarga Pak Novianus. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan mengaminkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, kami datang kepadamu dalam syafaat umatmu dalam akhir ibadah ini. Pada hari ini kami mau mendoakan ya Bapa. Kami baru saja kami melaksanakan ibadah kami. Diberkati pujian kami, diberkati persembahan, bahkan juga diberkati penyembahan kami dan persembahan umatmu. Siapapun yang terlibat, Tuhan memberkati. Pada hari ini kami minta berkat-Mu, di mana jemaat di tempat ini membutuhkan sebidang tanah untuk pembangunan gereja-Mu. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, diberkati pekerjaan mereka, diberkati rencana ini Tuhan. Jika Tuhan menghendaki kami membeli sebidang tanah, Tuhan siapkan tempat orang yang tepat. Dan jika kami harus menerima tanah hibah dari siapapun Tuhan, Tuhan sediakan berkat-Mu dengan cara Tuhan sendiri. Kami mendoakan ya Bapa akan jiwa-jiwa baru, keluarga-keluarga baru yang mau bergabung dalam pelayanan di jemaat El Sadai Sekolah Jole ini Kau berkati. Kami rindu jemaat ini satu saat menjadi gereja definitif. Di tempat inilah Tuhan berkarya bagi umat untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami mendoakan keluarga Pak Nopi yang sudah menjadi Bapak angkat bagi gereja ini. Tuhan berkati keluarga ini. Tentu mereka telah mengorbankan fasilitas, keuangan, tenaga, pikiran mereka Tuhan. Kembalikan berkati mereka bersama tim pelayan di tempat ini. Pengurus pos yang ada, Tuhan berkati keluarga ini juga bersama anak-anak mereka. Kami berdoa untuk Justin yang kurang sehat, Tuhan jamah anak ini dengan kasih karunia Tuhan. Berkati juga Ulan dan juga adiknya Tuhan, berkati mereka semua dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur kepada Tuhan. Dalam persekutuan kami hari ini, kami sungguh diberkati dengan firman-Mu yang memberi kekuatan buat kami untuk mengatur hidup kami, untuk keberlangsungan pelayanan ini. Karena itu adalah tanggung jawab kami untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, berkati juga tim BPJ dari Sekolah Darat yang mengkoordinasi pelayanan ini, baik BPJ dan seluruh pelayan Tuhan Kau berkati. Berikan kepada kami kemampuan untuk terus menggalang hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, ada berkat yang disiapkan buat kami. Berkat makanan yang disiapkan walaupun kami tidak dapat menyebut nama mereka. Tapi Tuhan tahu ketulusan mereka untuk menyediakan makanan ini. Tuhan berkati merupakan persembahan sukacita mereka. Biarlah makanan ini menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami untuk hari-hari ini. Kami juga bersyukur ada beberapa yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan berkati mereka dengan kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tengadahkan kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dia hadir di sini, Dia mau menjamah saudara. Dia mau memberkati hidup saudara. Dia mau membuat saudara berhasil dalam segala hal, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan yang selalu ada bagi kami dalam Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, melindungi dan menjaga kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Allah, mohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di
silakan duduk.